Pola kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Mata kuliah Tarjamah min al-Arabiyyah ila al-Indonesia. Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas cara menerjemahkan fungsi sintaksis khusus dari musnad ilaih. Yang harus kita perhatikan di sini, kita coba terlebih dahulu bagaimana terjemahan harfiah ungkapan berikut. Al-musnad ilaih al-fa'il atau subjek. Al-amthilah, contohnya dalam suatu ungkapan raja'at Fatimah. Kita terjemahkan Fatimah pulang. Padahal secara sintaksis bahasa Arabnya raja'at telah pulang Fatimah. Namun ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran yaitu bahasa Indonesia yang mengedepankan sintaksis SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan, sehingga kita terjemahkan dengan mendahului subjek terlebih dahulu agar sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Sehingga hasil terjemahannya menjadi Fatimah pulang. Kemudian contoh yang kedua, dalam suatu ungkapan jalasa muallimul lughati 'alal kursi. Kalau terjemah harfiahnya telah duduk. Muallimul lughati, guru bahasa, ala di atas al-kursi. Telah duduk guru bahasa di atas kursi. Di sini terjemahan kita menyesuaikan dengan kaidah baku sintaksis bahasa Indonesia. Terjemahannya menjadi guru bahasa duduk di atas kursi. Kemudian yang kedua, musnad ilaih naibul fa'il, pengganti dari subjek dalam bahasa Indonesianya. Kita lihat contoh yang pertama. Dalam suatu ungkapan kutibas siyamu. Secara bahasa harfiah kutiba telah ditulis. As-siyamu puasa. Maka untuk menerjemahkannya menjadi terjemahan yang indah, baku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita menggunakan strategi-strategi penerjemahan yang telah kita pelajari. Di antaranya ada yang namanya addition, penambahan, ada pengurangan, ada penyesuaian dengan budaya, padanan budaya dan semacamnya. Maka untuk ungkapan kutibas siyam yang secara harfiahnya artinya adalah telah ditulis puasa, maka kita terjemahkan menjadi puasa telah diwajibkan. Kenapa mulai dari kata puasa? Karena sintaksis bahasa Indonesia dimulai dengan subjek. Kemudian kenapa telah ditulis menjadi telah diwajibkan? Karena itulah padanan budayanya, padanan bahasanya, makna bahasa yang terkandung dalam lafal kutib dalam bahasa Arab, ya disesuaikan dengan usul fikih, maka bermakna lazim, kewajiban. Sehingga kita langsung terjemah maknanya dan disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadilah terjemahannya puasa telah diwajibkan. Lihatlah perbedaan penerjemahan harfiah dan terjemah maknawiyah. Kemudian contoh yang kedua, sayu'aqabul 'asun, akan dihukum orang-orang yang bermaksiat. Maka terjemahannya didahulukan dengan subjek sesuai kaidah bahasa Indonesia, maka menjadilah terjemahannya orang-orang yang bermaksiat akan dihukum atau akan disiksa. Orang-orang yang bermaksiat akan disiksa. Kemudian al-musnad ilaih yang ketiga, al-mubtada. Pada suatu contoh ungkapan, ar-ridha ra'su kulli mu'amalah.
Terjemah perkataannya ar-ridha yang menduduki fungsi mubtada bermakna kerelaan. Ra'su, kepala. Kulli, semua. Muamalah, transaksi. Dia kalau kita terjemahkan kerelaan kepala semua transaksi, agak canggung dan kurang bisa difahami. Namun ketika kita sesuaikan dengan padanan budaya, padanan ilmunya, kemudian sesuaikan dengan sintaksis bahasa Indonesianya, dengan strategi-strategi penerjemahan yang telah kita pelajari, maka terjemahannya menjadi indah, yaitu kerelaan adalah dasar dalam semua transaksi. Tadi ra'sun diartikan kepala. Kenapa di sini diartikan dasar? Karena maksud ungkapan ra'sun pada kalimat ar-ridha ra'su kulli muamalah adalah pokok, pondasi, acuan, dan dasar. Yang dimaksud kepala itu adalah pokok, acuan, dasarnya. Maka kita terjemahkan langsung dengan kerelaan adalah dasar dalam semua transaksi. Lihat betapa indahnya mengerti strategi penerjemahan agar bisa menyampaikan maksud dengan baik dan benar. Kemudian fungsi sintaksis berikutnya adalah ismul fi'lin naqis. Di antara contohnya kita menggunakan kana wa akhwatuha. Dalam suatu ungkapan dikatakan kana Muhammadun rasulan. Kana artinya adalah atau dahulunya. Muhammadun Muhammad. Rasulan rasul. Kalau kita terjemahkan sesuai harfiahnya adalah Muhammad Rasul, kurang bisa dipahami dan kurang enak didengarnya. Namun kalau kita terjemahkan sesuai dengan sintaksis bahasa Indonesia, menjadilah Muhammad adalah seorang Rasul. Maka terjemahan ini lebih mudah dipahami dan lebih renyah. Kemudian al-musnad ilaihi berikutnya ismu inna wa akhwatuha. Ismu inna wa akhwatiha. Isim inna dan teman-temannya inna, saudari-saudarinya inna. Maka contoh ungkapannya adalah innallaha alimun bidzatis sudur. Inna sesungguhnya Allah alimun mengetahui bidzati dengan pemilik as-sudur dada-dada. Kalau kita terjemahkan demikian, sesungguhnya Allah mengetahui dengan pemilik dada-dada, ini memiliki makna yang ambigu. Kalau terjemahan harfiah, maka kita lihat konteks ini. Oh, maknanya bukan seperti itu. Karena bidzatis sudur dalam bahasa Arab bermakna apa aja yang ada dalam hati. Sehingga kita terjemahkan dengan strategi penerjemahan yang benar, disesuaikan dengan sintaksis bahasa sasaran yaitu bahasa Indonesia, dan adanya padanan budaya, padanan makna, deskriptifnya, maka menjadilah terjemahnya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bayangkan, alangkah indahnya penerjemahan jikalau kita mengerti budaya bahasa sumber yaitu bahasa Arab pada konteks ini, kemudian bahasa sasaran yaitu bahasa Indonesia. Al-musnad ilaih berikutnya ismul ahrufil lati ta'malu amala laisa. Isim dari huruf-huruf yang beramal seperti amalannya huruf laisa. Di sini kita contohkan pakai huruf la. Suatu contohnya ungkapan la syai'a fil ardi baqiyan. Terjemah harfiahnya la tidak syai'a suatu pun fi di dalam al-ardi bumi
baqian kekal. Maka kalau kita terjemahkan tidak suatu pun dalam bumi kekal, masih kurang nikmat maknanya, kurang jelas maknanya. Lalu kita terjemahkan menjadi terjemah maknawiyahnya menjadi tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang langgeng, yang kekal. Maka lihatlah perbedaan penerjemahan harfiah dan terjemah maknawiyah yang dibangun di atas strategi penerjemahan dan proses dasar penerjemahan. Kemudian yang berikutnya, al-musnad ilaihi ism la. Isim la. Maka contohnya dalam suatu ungkapan, la ahada fil fasli illa aliyun. Isim la di sini ahada. La ahada. Terjemah harfiahnya tidak seorang pun. Fi dalam al-fasli kelas illa kecuali Ali. Tidak seorang pun di dalam kelas kecuali Ali. Difahami? Difahami. Insyaallah dipahami. Tetapi ini masih menggunakan gaya bahasa sumber yang agak kritis panjang. Tidak seorang pun dalam kelas kecuali Ali. Namun ungkapan ini bisa kita terjemahkan dengan terjemah maknawiyah yang lebih singkat dan mengena maknanya, yaitu hanya Ali di dalam kelas. Lihat bagaimana terjadinya perubahan sintaksis yang luar biasa dari ungkapan pertama dengan terjemah maknawiyah, tapi maknanya tetap mengena dan sampai. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dengan bahasa Arab, karena penerjemahan sangat dibutuhkan untuk kita menjalin komunikasi, dan terjemahan yang baik adalah bisa menghasilkan makna dan mencetak generasi terbaik.